Shalom, selamat malam, selamat kita berjumpa pada malam hari ini. Mari siapkan hati kita dalam gemar pada malam hari ini. Saya rindu Jemaat GB Efrata di rumah masing-masing siapkan hati kita untuk menghadap kepada Tuhan Yesus, untuk memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, kami perlu Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Sebab tanpa Engkau ya Tuhan kami tidak mempunyai kemampuan apa-apa Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, amin. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Mari jemaat Tuhan kita sembah Tuhan, kita agungkan nama Tuhan. Hanya Kau yang sebab hanya Yesus yang kita andalkan di dalam kehidupan kita. Hanya Yesus yang kita percaya di setiap waktu. Sebab tidak ada yang lain yang kami andalkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, kami sembah Kau Tuhan, agungkan nama Tuhan. Oh Yesus, Yesus, haleluya. Oh haleluya, haleluya.
Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Puji Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Sekali lagi, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan yang memberi kita kekuatan pada zaman-zaman di mana kita hidup di akhir penghujung zaman. Biarlah kita kuat, biarlah kita teguh menghadapi segala kehidupan di dalam hari-hari kita. Siapkan hati kami Tuhan, menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Malam hari ini kita akan segera mendengarkan renungan firman Tuhan dalam rangkaian Gemar Rohani Doa Malam di hari ini. Dan biar kiranya melalui kebenaran firman Tuhan, saya berdoa setiap sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan dikuatkan oleh Tuhan. Terlebih firman Tuhan yang kita dengar akan menjadi terus pegangan dan pedoman hidup kita, secara khusus kita menjalani kehidupan kita di akhir zaman ini. Hari ini saya akan bawa kebenaran firman Tuhan dengan judul
Allahku, andalanku. Mungkin Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa sama-sama ulangi dengan saya. Allahku, andalanku. Firman Tuhan ini saya akan bagi dalam 3 bagian. Tentunya malam hari ini saya akan sharing tentang bagian yang pertama. Mari sama-sama kita buka dalam Mazmur pasalnya yang ke-64, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Bapak Ibu jemaat, saudara-saudari kekasih, masing-masing ambil Alkitab kita dan kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Firman Tuhan berkata, Mazmur pasal 46 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Allah kota benteng kita. Ayat pertama, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, setiap kerajaan itu mutlak dan dapat dipastikan memiliki tembok atau sebuah benteng yang tinggi, tebal, yang dibangun untuk diandalkan sebagai kubu pertahanan, sebagai tempat perlindungan bagi raja tentunya dan semua keluarga yang ada. Dan tentunya tembok juga benteng itu yang ada merupakan tolak ukur kekuatan satu kerajaan. Kalau kita lihat contoh dalam perjanjian lama di dalam Yosua pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Kita tahu di sana ada sebuah cerita kebenaran firman Tuhan yang merupakan fakta sejarah. Sebuah tembok, sebuah benteng yang dianggap sebagai benteng tertua yang ditemukan oleh para arkeolog, yaitu benteng tembok Yeriko yang memiliki tinggi itu diperkirakan 14 meter dan tebalnya itu sekitar 5 sampai 6 meter. Boleh bayangkan Bapak Ibu jemaat Tuhan, pertahanan kota Yeriko dengan benteng yang sangat kokoh, yang sangat kuat, yang sangat mereka andalkan. Tetapi kita tahu bersama tentang kisah ini. Dengan pujian, dengan penyembahan, dengan sorak-sorai bagi Tuhan. Tembok ini dihancur leburkan, dilululantahkan oleh Tuhan. Tembok ini roboh. Sehingga pada waktu itu bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua dapat merebut kota Yeriko ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saat ini kita bisa melihat. Demikian juga pemazmur di dalam nyanyian yang sudah kita baca tadi. Dia menyatakan kepercayaannya kepada Allah yang sungguh dia andalkan. Untuk menolong, memberikan kekuatan, bahkan perlindungan. Ketika ayat 3 dan 4 tadi kita baca, ada begitu banyak yang terjadi di sekelilingnya. Sebentar saya akan jabarkan lebih lanjut tentang nyanyian yang sudah yang disampaikan oleh pemazmur ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Hari ini apa yang kita andalkan? Ketika engkau harus berhadapan dengan berbagai macam hal yang sulit, hal yang buruk, hal yang sangat berat untuk engkau pikul di dalam mungkin pekerjaanmu, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dan dalam segala aspek hidupmu. Apakah yang kau andalkan itu adalah uang, jabatanmu, intelektualmu, kekuatanmu, bahkan mungkin pengalaman yang sudah yang sudah begitu banyak engkau alami dalam kehidupan ini. Apakah itu yang engkau andalkan dalam hidup ini?
Atau mungkin ada koneksi, ada orang di sekelilingmu. Dan engkau mulai tidak mengandalkan Tuhan. Engkau rasa itu adalah sesuatu yang benar-benar kokoh bagaikan tembok, bagaikan benteng yang sudah saya sampaikan tadi. Sehingga engkau sungguh-sungguh menaruh harapanmu dan mengandalkan semua hal-hal itu yang sebenarnya adalah sia-sia. Ataukah engkau malam hari ini mau merenungkan bahwa betapa sulit, bahwa betapa berat persoalan pergumulan yang kau hadapi. Kau mau mengandalkan Tuhan. Kau mau mengandalkan Allahmu. Malam hari ini kita akan belajar bagian yang pertama. Apa bukti yang kita dapat pahami bahwa Allah itu adalah andalan hidup yang utama, yang satu-satunya dalam kehidupan kita. Bagian ini saya akan bicara tentang Allah kita adalah andalan yang utama dalam kehidupan kita. Itu akan terbukti dan kita dapat pahami ketika Allah mengizinkan ada goncangan yang terjadi. Coba kita lihat di ayatnya yang kedua. Pemazmur ini memulai nyanyiannya dengan berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ada salah satu komentator Alkitab itu berkata begini. Kita telah mendapati Allah demikian. Dia telah berbuat demikian. Dan dia akan selalu seperti demikian. Itu artinya apa Bapak Ibu jemaat Tuhan? Kita telah mendapati Allah demikian. Begitu kita baca ayat ini, itu artinya kita sudah memiliki pengalaman bersama dengan Allah di dalam pertolongannya, dalam perlindungannya, di dalam dalam segala sesuatu yang dia lakukan dalam kehidupan kita itu dahulu. Itu sudah terjadi. Kita sudah dapati demikian. Bahkan dia telah berbuat demikian. Hari ini kita juga masih sementara merasakan Allah yang sama itu menolong kita. Allah yang sama itu memegang kita. Allah yang sama itu terus terlibat dalam kehidupan kita. Bahkan saya mau katakan, inilah yang menjadi jaminan kita. Seperti komentator Alkitab tadi berkata, dia akan selalu seperti demikian. Selalu akan menolong kita. Selalu akan memberikan kekuatan. Bahkan selalu akan melindungi kita. Ini berarti jaminan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jaminan untuk masa yang akan datang. Yang kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Yes. Itulah Allah yang saya bisa katakan dia pro. Dia superior. Bahkan dia di atas segalanya yang patut engkau dan saya andalkan. Bayangkan dia sudah menolong kita. Dia sementara menolong kita hari ini. Bahkan ke depan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dia tidak jauh. Dia juga pasti sudah menjamin pertolongan, perlindungan, kekuatan. Semua hal yang luar biasa bahkan hal-hal ajaib. Dia sudah sediakan bagi saya, bagi saudara. Yang mau terus menerus mengandalkan Tuhan. Lebih jauh saya bisa katakan bahwa dia Allah itu yang tidak akan pernah berubah. Terhadap setiap janjinya, bahkan di saat diizinkan Allah, kita semua ini mengalami goncangan di dalam kehidupan kita. Janji Allah itu tidak berubah Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sekalipun terkadang kesetiaan kita, terkadang kita manusia yang sering kali berubah di hadapan Tuhan. Bahkan ketika ada goncangan seperti yang diutarakan oleh pemazmur tadi. Dia berkata, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut.
sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung goyah oleh geloranya. Saya mau kita lihat sedikit. Ada salah satu penulis juga dalam Alkitab, penulis Ibrani. Di dalam Ibrani pasal 3 ayat yang ke-8. Ibrani pasalnya yang ketiga ayat yang ke-8. Ada sebuah ungkapan yang selaras, saya bisa katakan, dengan apa yang yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa Allah itu tidak pernah berubah. Dalam Ibrani 13 ayat 8 berkata begini, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jelas ini sedang membicarakan eksistensi Yesus yang kita tahu, kita kenal sebagai Allah anak. Bahwa sifat kesetiaannya juga kemurahannya itu yang tidak akan pernah berubah. Karena dia juga adalah Allah yang perkasa dan ajaib. Coba kita lihat dalam Mazmur 102 ayatnya yang ke-26. Mazmur pasalnya yang ke-102 ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Mazmur 102 ayatnya yang ke-26, firman Tuhan berkata demikian, semuanya, ayat 26 maksud saya, dahulu sudah kau letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, ini maksud saya. Tetapi engkau tetap ada. Semuanya akan binasa Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tapi engkau, Allah itu tetap ada dan semuanya itu akan menjadi usang. Seperti pakaian, seperti jubah, engkau akan mengubah mereka dan mereka berubah. Semua berubah Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Ini ungkapan yang selaras yang saya bisa katakan tadi. Bahwa Allah yang sudah menolong kita dahulu. Allah itu juga masih sementara menolong kita hari ini. Hari-hari yang kita jalani. Bahkan hari di depan kita yang kita belum tahu itu apa yang akan terjadi. Tapi Allah yang sama yang saya sudah katakan tadi. Yang kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan mau terus andalkan dalam kehidupan ini. Dia adalah Allah yang sama yang tidak akan pernah berubah. Yang akan selalu menolong kita, menguatkan kita, bahkan memberikan perlindungan. Coba kita lihat ada pernyataan iman yang tegas yang diungkapkan pemazmur dalam nyanyiannya di ayat 3 dan 4 yang sudah saya baca tadi. Sebab itu kita tidak akan takut. Jadi ini yang merupakan respon dari pemazmur yang kita akan belajar sama-sama. Coba garis bawahi. Sebab itu kita tidak akan takut. Itu kita garis bawahi, kita ingat lebih dahulu. Sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Kalau goncangan terjadi kita tahu buih air yang putih-putih. Di lautan yang biru ini berarti ini ada sebuah goncangan yang sangat dahsyat. Sekalipun gunung goyang oleh geloranya. Saya mau katakan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bagi pemazmur. Goncangan dalam kehidupan, dalam bahtera kehidupan mengarungi lautan kehidupan ini. Itu merupakan sebuah keniscayaan. Goncangan yang bisa kita katakan sebagai persoalan, pergumulan, beban hidup yang kita alami dalam kehidupan kita menjalani menjalani kehidupan ini itu merupakan sebuah keniscayaan. Artinya apa? Sesuatu yang tidak dapat kita hindari. Sesuatu yang pasti akan terjadi. Namun kita melihat dengan mantap iman pemazmur. Dia berkata apa? Sebab itu kita tidak akan takut. Tentunya ini perkataan bukan keluar dari kekuatan. Dari pribadi semata oleh pemazmur.
Tapi ada sebuah kekuatan yang saya percaya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ketika kita dengan mata kita melihat bahwa ada begitu banyak hal di depan kita yang terjadi. Tentunya ayat ini bukan maknai secara literal. Bumi berubah, gunung-gunung goncang di dalam laut. Ini sesuatu yang spektakuler Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ini sesuatu yang membahayakan, kita tahu. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Ketika kita ada di sebuah kapal. Mau kapal sebesar apapun Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ketika ini terjadi, ketakutan pasti yang akan kita alami. Itu manusia kita. Kekhawatiran dan lain sebagainya akan campur aduk, kegelisahan. Kita akan mulai bingung harus melakukan apa. Sekalipun gunung-gunung goyang dan oleh geloranya, tentu ini bukan dimaknai sebagai literal, secara apa yang tertulis kita baca. Tapi ini merupakan sebuah keadaan yang benar-benar sangat sulit, sangat berat yang dihadapi oleh pemazmur. Tetapi sekali lagi dengan mantap. Dia berkata dengan iman. Sebab itu kita tidak akan takut. Bapak Ibu jemaat Tuhan, baru gempa bumi. Kalau bahasa Sulawesi itu bilang tanah goyang. Itu baru terjadi saja. Sudah beberapa kali terjadi. Itu takut, gelisahnya kita itu minta ampun. Mungkin ada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sudah pucat. Bibirnya sudah bergetar. Siapa yang tidak takut Bapak Ibu jemaat Tuhan? Apalagi rekan-rekan kita, sahabat kita, ada keluarga kita yang di daerah-daerah yang baru saja terjadi goncangan gempa bumi yang dahsyat, yang sudah berkisar di atas 6, dan sampai 7 magnitudo. Itu sangat menakutkan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Boleh bayangkan, kita bisa sedikit menggambarkan keadaan ini. Ini sangat membuat khawatir, bahkan takut. Tetapi inilah yang harus menjadi prinsip dalam kehidupan kita. Bahkan pegangan. Meskipun kita tentu sadar bahwa yang namanya persoalan, masalah dan pergumulan itu tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Tetapi sekali lagi kita mau belajar dari pemazmur malam hari ini. Dengan iman kita yang mantap, oleh kekuatan Roh Kudus kita akan dapat berkata di hadapan Tuhan. Aku tidak akan takut. Sebab apa? Sebab Engkau Allahku, Engkau andalanku, Engkau yang sudah pasti sanggup menolong aku. Menyelamatkan aku, melindungi aku, meluputkan aku, memberikan aku kekuatan. Membuka jalan yang tertutup bagi manusia tidak mungkin. Tetapi sekali lagi begitu waktu engkau mengandalkan Allah, disitulah engkau akan melihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mampu, adalah Allah yang sanggup untuk menolong kita. Bahkan ketika kita jatuh, saya mau katakan Bapak Ibu jemaat Tuhan, namanya manusia kita lemah. Tidak berdaya. Ada satu titik di mana kita sungguh tidak apa. Di saat itulah ketika engkau tetap mengandalkan Tuhan. Saya begitu yakin dan percaya. Dia akan mengulurkan tangannya kepadamu dan mengangkat engkau. Memulihkan engkau kembali. Kemanusiaan kita pasti merasa takut. Tidak ada yang tidak pernah merasa takut. Bimbang, khawatir, gelisah. Dengan apa yang sementara terjadi juga hari-hari ini. Banyak yang akan bertanya, Tuhan kapan ini akan berakhir? Kapan Tuhan semua akan berjalan normal seperti biasanya kembali pada tahun-tahun yang kemarin? Ada kegelisahan, ada begitu banyak pertanyaan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mau katakan, kalau ini adalah izin dan kehendak Tuhan yang harus kita hadapi. Ingat, apapun yang terjadi di sekelilingmu itu tidak penting. Tetapi yang penting bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan, adalah apa? Kita akan terus mengandalkan Tuhan. Setelah pandemi ini selesai Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita tidak akan tahu apalagi yang akan ke depan yang terjadi. Mungkin ada yang lain. Mungkin ada 1 daerah, 2 daerah
Karena yang kita alami ini adalah sebuah pandemi yang sama-sama dialami oleh seluruh dunia. Bukan cuma 1-2 daerah, maksud saya seperti gempa bumi cuma di daerah-daerah tertentu. Tetapi kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan setelah pandemi ini. Melihat kebenaran firman Tuhan, semuanya mulai digenapi. Apa yang sudah sementara kita baca, engkau Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sementara pegang Alkitab, semuanya itu sedang menuju pada penggenapannya. Dan kita tahu bersama, memang saya seringkali berkata ketika saya berkhotbah, kenapa Allah terkadang izinkan terjadi ada goncangan yang terjadi, mau ekonomika, mau politika, ada goncangan secara fisik, bumi ini, dunia kita ini, mau laut, mau laut, tanah dan lain sebagainya, gunung-gunung meletus, banjir di sana sini, longsor dan lain sebagainya. Itu tanda Allah sedang mengizinkan ada goncangan yang terjadi. Untuk supaya apa? Untuk supaya engkau tidak ada yang mengandalkan apa yang ada di muka bumi ini. Begitu banyak orang yang di luar Tuhan yang tidak mengenal Yesus. Dia sungguh-sungguh berpegang, dia sungguh-sungguh mengandalkan uangnya. Tetapi ketika Tuhan mengguncangkan semuanya, dia mungkin berpegang pada rumahnya yang mewah, punya mobil yang banyak, punya deposito tabungan yang sangat banyak. Tapi ketika digoncang, ketika terjadi segala sesuatu yang sementara terjadi hari-hari ini, di mana manusia bisa berpegang lagi? Di mana manusia bisa bertahan? Selain ketika dia tetap mengandalkan Tuhan di dalam Yesus. Maka bersyukurlah kita Bapak Ibu jemaat Tuhan, engkau sudah mengenal dan percaya kepada Yesus. Jangan sia-siakan itu. Tetaplah berpegang. Tetaplah mengandalkan Tuhan. Dialah Allahku. Dialah andalanku. Satu-satunya dalam kehidupan kita. Dia Allah yang dekat. Dia Allah yang selalu bersedia. Ini maksud tadi perkataan. Penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dia itu sudah terbukti. Jauh sebelumnya, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia Alfa dan Omega. Dia yang sudah ada. Dia yang sudah ada dan bahkan dia yang akan datang. Dia yang selalu dekat. Dia Allah Immanuel. Dia selalu bersedia menolong kita. Karena dialah Allah kita yang maha kuasa. Begitu Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi di sekeliling kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ketika Tuhan izinkan terjadi, engkau tetap harus percaya dan mengandalkan Tuhan. Karena apa? Dialah Allahmu yang maha kuasa. Allahmu dan Allahku yang maha kuasa di dalam Tuhan Yesus. Ketika engkau merasakan semuanya yang sulit, menghimpit, membebani kehidupanmu, berseru kepadanya. Dia akan berikan ketenangan. Dia akan berikan kelegaan. Bahkan di saat-saat yang sulit seperti itu, engkau akan dengan iman berkata bahwa aku tidak akan takut. Sekalipun orang-orang di sekelilingmu sudah gelisah, sudah ketakutan, sudah histeris dengan apa yang terjadi. Tapi ketika engkau mengandalkan Tuhan, saya terlalu yakin dan percaya. Dia akan membuat engkau tenang. Bahkan engkau akan berani untuk maju dan menghadapi apapun itu. Dengan tegar imanmu akan terus berdiri kokoh. Bukan dibangun atas dasar kekuatan manusia. Bukan uang. Bukan apapun tadi yang saya sudah katakan. Tapi ketika engkau bangun di atas dasar Allah yang maha kuasa. Yesuslah batu penjuru kita. Yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Hari lepas hari. Sampai pada akhirnya Tuhan memanggil kita kembali ke surga. Saya simpulkan, inilah bukti dari sebuah kenyataan bahwa hanya Allah saja satu-satunya yang patut kita andalkan. Ketika Dia mengizinkan ada goncangan yang terjadi. Jangan pernah berkata kenapa ini terjadi dan lain sebagainya. Terkadang kita sudah setia di hadapan Tuhan. Terkadang apapun kita sudah berusaha, berupaya yang terbaik melakukan untuk Tuhan. Tapi terkadang justru di saat kita sementara setia, sementara istilahnya on fire dengan Tuhan.
Tapi justru di saat-saat seperti itu Tuhan izinkan terjadi hal-hal yang sulit yang kita alami. Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan pernah goyah imanmu. Teruslah andalkan Tuhan. Teruslah berpegang kepada Tuhan. Sekalipun keniscayaan, segala sesuatu yang pasti, masalah itu terjadi menimpa hidupmu, engkau tetap akan berkata, Allahku, andalanku. Sehingga aku akan terus maju bersama dengan Tuhan yang adalah kekuatan yang sejati di dalam kehidupan kita. Saya berharap, saya berdoa melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita bisa merenungkan kembali betapa Allah yang kita sembah, Allah yang kita puja, itu Allah yang sungguh sangat luar biasa. Sangat-sangat terbukti untuk kita andalkan. Dalam kehidupan kita, semua aspek Bapak Ibu jemaat Tuhan, tidak ada satupun yang tidak dapat diselesaikan. Semuanya akan tepat pada waktunya. Ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, kau sendiri akan melihat, kau sendiri akan mengalami Allahmu yang powerful, yang luar biasa itu. Bukan cuma sekedar engkau dengar dari orang lain, tapi engkau sendiri akan mengalaminya. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai kita berjumpa di lain kesempatan. Saya akan melanjutkan bagian khotbah saya secara khusus renungan dalam bagian ini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan tutup Gema Rohani kita pada malam hari ini. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami sudah sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang terbatas kami tidak dapat berjumpa secara langsung, tetapi Tuhan, kami bersyukur dapat menjangkau setiap jemaat-Mu, jemaat GBI Efrata Kota Luk secara khusus, bahkan jemaat-jemaat yang lain yang sempat menyaksikan video ini ya Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah Engkau, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya Roh Kudus akan lebih jauh Tuhan untuk menerangkannya bagi kami. Sehingga Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar bukan cuma Tuhan Yesus sampai di telinga kami saja, tetapi itu akan terus mengalir dalam hati kami. Bahkan kami Tuhan akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Benar Tuhan, hanya Engkaulah Allah kami satu-satunya yang menjadi andalan dalam kehidupan kami. Di saat situasi buruk yang terjadi hari-hari ini ya Tuhan, kami akan tetap berpegang teguh kepadamu ya Tuhan. Allah kami yang sanggup menolong kami. Allah kami yang sanggup memberikan kekuatan. Bahkan perlindungan-Mu Tuhan. Dalam segala sesuatu yang kami lakukan, kami kerjakan. Kami aman, kami tenang. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan melihat selalu pertolongan Allah, mujizat Allah. Bahkan hal-hal yang ajaib yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Secara khusus hamba-Mu berdoa bagi sidang jemaat GBI Efrata Luwuk yang secara langsung dapat melihat video kami ini ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan tolong
Engkau yang menjamah setiap Amin. hati ya Tuhan. Engkau yang melihat, menyelidiki setiap hati Amin. umat-Mu ya Tuhan. Ada begitu banyak hal, ada begitu banyak persoalan yang sedang dihadapi oleh umat-umat-Mu ya Tuhan. Biar kiranya Engkau datang sebagai Allah yang luar Amin. biasa. Amin. Tuhan, sebagai jawaban yang pasti yang Amin. dibutuhkan oleh umat-Mu ya Tuhan. Saat mereka lemah Engkau kuatkan, saat mereka Amin. sakit Engkau jamah dan Amin. sembuh, pulihkan di dalam Dalam nama nama Yesus. Bahkan Tuhan bertemu dengan begitu banyaknya Oh, persoalan yang benar. terjadi hari-hari ini. Kami kuat, kami tenang. Amin. Oh Tuhan Yesus, bersama dengan Engkau yang sanggup untuk Puji menolong, Tuhan. memulihkan kehidupan kami. Dimanapun jemaat GBI Efrata yang ada, Ya yang ada di Tuhan. kota Luwuk, yang ada Tuhan di luar kota Luwuk, Ya bahkan yang ada di luar Indonesia sekalipun ya Tuhan. Kami berdoa berkat Allah, kebaikan Allah, Amin. Amin. kemurahan kasih setia Tuhan akan terus Tuhan mengalir kepada mereka ya Puji Tuhan. Tuhan. Sehingga aktivitas mereka, kegiatan yang mereka laksanakan, selalu ada Tuhan yang mereka andalkan. Amin. Mereka akan lihat sendiri, mengalami sendiri kuasa Tuhan yang Puji bekerja Tuhan. secara ajaib dan luar Terima biasa. kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga secara khusus hari-hari ini. Pandemi virus Yes. corona masih ada. Kami yakin percaya kami semua ada dalam Tuhan. perlindungan Tuhan yang Amin. sempurna. Saat kami terus mengandalkan Tuhan, Haleluya, kami Yesus. akan melihat Tuhan, Engkau akan lindungi kami, Amin. proteksi kami dengan sempurna. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Ya Tuhan. Sehingga tubuh kami, hidup kami terus persembahkan hanya untuk Amin. memuji, mengagungkan, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan berjumpa minggu depan dalam Ya Gemah Tuhan. Rohani kembali. Biar kiranya Tuhan terus pakai hamba-hamba Tuhan Puji yang Tuhan. akan melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menyelesaikan Gemah Rohani kami Amin. malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa pada Gemah Rohani berikut. Haleluya.